이렇게 설레일까 내 마음 말해볼까. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Alhamdulillah kembali lagi Allah berikan saya kesehatan, jadi saya bisa beraktivitas dengan baik. Dan saya juga berharap buat teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman berada dalam keadaan yang terbaik hari ini, amin. Dan ini dia panci lungsuran dari ibu, panci yang klasik banget ya teman-teman. Saya suka banget panci ini dan alhamdulillah dikasih ibu karena di rumah ibu nggak kepake. Terus tadi tuh lagi bikin sarapan, terus itu kentang lagi saya rebus pakai Royco aja ya teman-teman. Nah nanti mau digoreng sambil ditampurin sama tepung maizena. Tapi ternyata gasnya habis. Tapi alhamdulillah sih kondisi si kentangnya juga udah empuk gitu. Tapi ngegorengnya mau nggak mau jadi pakai kompor listrik. Alhamdulillah terima kasih Pak suami udah ngebeliin kompor listrik, jadi bisa kepake kalau lagi urgent kayak gini. Oke. Saya ini baru selesai ngepel ya teman-teman. Terus ini si Coki lagi asik rebahan di sini. Biasanya air pelan tuh saya buangnya di halaman depan gitu ya teman-teman. Saya suka bawa karbol gitu ya teman-teman. Jadi halaman depan ini tuh kayak seger, kena air. Mau ngomong aja susah banget. Seger kena air, terus ada aroma karbolnya gitu. Terus kan di sini juga kadang banyak semut gitu ya teman-teman. Jadi kalau disiram pakai air karbol bekas bekas ngepel kayak gini, insya Allah sih semutnya makin hari makin berkurang gitu. Terus ini si Coki, mohon maaf buat pecinta kucing, saya nggak nyiram dia ya teman-teman, cuman saya kasih percikan air aja gitu. Habis dipanggil namanya, disuruh misi, udah permisi baik-baik, tapi dianya malah tetap rebahan di situ. Dan dia nggak ngerasa ya namanya Coki, tetap aja rebahan. Siapa sih yang dipanggil gitu? Dan alhamdulillah ini udah beres untuk halaman depan, terus rumah juga udah bersih. Lanjut yuk, ikutin saya mau mempersiapkan jualan. Tapi sebelumnya ini tuh saya pengen nanam pohon cabai ya teman-teman. Waktu itu udah dibeliin suami bibit cabai, tapi kayaknya sih gagal ya bibit cabenya. Jadi sampai sekarang tuh nggak tumbuh tunasnya sama sekali. Dan sekarang saya mau coba-coba aja nih teman-teman, mau nanam dari biji cabai. Jadi ada cabai yang agak mulai membusuk gitu. Nah ini biji cabenya mau saya jemur biar agak kering banget gitu. Baru nanti saya tabur di tanah yang saya punya gitu, dari tempat bibit cabai sebelumnya yang nggak bertunas. Dan lanjut ya teman-teman dengan kegiatan mau bikin dagangan. Jadi karena suami pulangnya malam, terus gasnya habis gitu ya teman-teman. Jadi ini saya mau bikin dagangan untuk besok hari itu yang nggak mengandung goreng-gorengan, nggak pakai minyak goreng sama sekali, atau nggak pakai kompor gitu ya teman-teman. Jadi mau semua yang serba dipanggang. Nah ini saya mau bikin tartlet tiramisu. Sebelumnya juga saya udah pernah bikin ya teman-teman di video saya sebelum-sebelumnya. Tapi ini saya share ulang aja ya teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang mau coba terus malas ubek-ubek video lama saya. Jadi ini semua bahannya udah dijadiin satu, margarin 50 gram, butter 50 gram, gula halus 50 gram, tepung terigu pro sedang 180 gram. Ini dijadiin satu semua, ini bukan diulenin ya teman-teman, diaduk pakai tangan aja karena kalau pakai spatula juga agak susah. Nah ini kalau adonannya udah bisa dikepel kayak gini, artinya udah cukup gitu ya teman-teman, jumlah margarin atau butternya. Tapi kalau adonannya masih buyar, nggak bisa dikepel kayak gini, teman-teman boleh tambahin margarin atau butter. Karena terkadang kondisi tepung terigu itu suka beda-beda ya teman-teman. Kalau udah kena udara kadang ada yang kering, jadi butuh margarin lebih banyak. Nah ini untuk adonannya udah saya bagi rata, udah saya timbang, saya bagi jadi 12. Per adonan itu, per buletan ini 28 gram. Nah sebenarnya cetakan tartletnya itu mah ada sendiri ya teman-teman, cuman itu tuh susah banget buat saya ngebentuknya gitu. Nggak tahu kenapa, tapi lebih mudah kalau pakai cetakan pai kayak gini. Nah ini tuh kalau udah saya tekan-tekan ratain adonannya di cetakan pai kayak gini, nah saya minta bantuan
Saya pakai bantuan dari cetakan pie yang lainnya gitu ya teman-teman, untuk kayak ngebentuk kayak bikin dudukannya gitu loh teman-teman. Soalnya kalau pakai jempol atau pakai jari aja, dia tuh kayak cuman bentuk cekungan aja, nggak ada dudukan yang bulat kayak gini gitu loh teman-teman. Jadi ini sih yang biasa saya pakai untuk cetakan pie itu ngebentuknya kayak gini. Seperti di video sebelumnya, di waktu saya bikin video tentang resep tartlet tiramisu, ngomongnya ribet banget. Itu saya juga pernah bilang kalau kita tuh boleh pakai margarin aja 100 gram, nggak perlu di mix sama butter, atau mau pakai butter lebih enak 100 gram juga boleh. Cuman karena saya nih jualan kan ya teman-teman, nah jadi lebih enak tuh kalau di mix aja gitu 50-50. Jadi apa namanya, bisa ekonomis. Nah terus kemarin tuh saya dapet apa namanya, margarin susu gitu ya teman-teman. Itu aromanya butter banget, terus rasanya juga nggak kalah gitu sama butter. Tapi kalau mau dibandingin sama butternya apa namanya Wisman sih ya nggak bisa dibandingin ya teman-teman. Itu namanya Marina apa-apa ya, nanti saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman, link pembelian waktu itu saya beli. Itu aromanya enak banget, susu banget. Nah ini udah semua dicetak ya teman-teman untuk apa namanya adonannya, dan ini sebelum ditaruh di oven atau dipanggang di oven, ini saya tusuk-tusuk semuanya pakai garpu, biar nanti kalau dia kepanggang itu kan biasanya suka mumbul. Nah biar nggak pecah, saya tusuk-tusuk kayak gini. Nah ini untuk adonannya dipanggang di suhu 150 derajat sekitar 30 menit ya teman-teman. Pokoknya tergantung ovennya masing-masing. Ini ovennya tadi udah saya panasin sekitar 10 menit ya teman-teman. Kalau dari hitungan kos produksi saya sih, ini saya jualnya di harga 2.500 ya teman-teman. Nah ini nanti saya kasih topping. Cuman karena ini kan saya bikinnya nyicil ya teman-teman, jadi siang hari mau dijualnya besok gitu. Jadi toppingnya saya kasihnya sih nanti pas mau dijual, jadi besok subuh gitu teman-teman. Nah ini alhamdulillah udah matang. Nah ini biasanya kalau saya tengkurepin kayak gini. Oh ya, untuk cetakannya tuh nggak perlu kita olesin margarin ya teman-teman, karena nanti tuh bisa lepas sendiri kayak gini. Nah kalau udah saya tengkurepin kayak gini tuh nanti otomatis dia tuh kayak turun sendiri gitu adonannya, jadi nggak susah untuk ngelepasnya. Sesungguhnya ini tuh nggak seeksotis, aslinya tuh nggak seeksotis itu ya teman-teman warnanya. Jadi kalau dilihat agak kecoklatan banget, kayak cenderung gosong. Sebenarnya sih kalau dilihat dari mata saya, bukan mata kamera, itu tuh nggak segosong itu ya teman-teman. Nah ini udah mulai agak dinginan gitu untuk apa namanya kulit tartletnya. Mau ngomong tartlet tuh susah banget, jadi mohon maaf ya teman-teman kalau agak kepleset-pleset. Udah mulai agak dingin, jadi ini saya taruh di wadah tertutup, jadi biar nggak melempem gitu ya teman-teman, karena baru mau dikasih topping untuk besok paginya atau besok subuh. Oke, untuk satu dagangan selesai. Nanti saya istirahat dulu karena ini saya mau mandi sore. Biasanya tuh saya kalau sore mandinya tuh sebelum jam 3 sore ya teman-teman, sebelum asar. Katanya itu bagus buat kesehatan. Kalau tidur mandi setelah asar tuh malah kurang bagus, katanya sih seperti itu. Nah, ini udah jam 4 sore, lanjut saya mau bikin bread pizza. Untuk bahannya ini saya pakai margarin 30 gram, terus tadi ada gula pasir itu 40 gram. Nah ini saya masukin tepung terigu pro tinggi itu 250 gram. Ini saya pakai metode all in ya teman-teman, dan resepnya ini saya dapat dari channel YouTube-nya Resep Papa. Dan sekarang ini yang saya masukin itu susu bubuk ya teman-teman, susu bubuk takarannya 12 gram. Untuk bahan-bahan perbakingan saya biasanya beli di Shopee ya teman-teman. Jadi ini pakai yang curah gitu, tapi mereknya sih jelas gitu ya teman-teman. Kayak margarin ini saya pakai Blue Band gitu, terus susu bubuknya Denko, tapi bedanya dia produk curah gitu ya teman-teman. Dan biasanya saya beli di Shopee. Nah ini barusan saya masukin untuk raginya 4 gram ya teman-teman. Kalau untuk ragi saya sengaja beli yang 1 kilo sekalian gitu teman-teman. Dan itu biasanya saya ngambil sedikit-sedikit, saya simpannya di kulkas. Untuk ragi yang banyaknya itu saya simpennya di freezer, jadi alhamdulillah itu awet ya teman-teman. Nah barusan juga saya taruh untuk garam itu 3 gram dan bread improvernya itu 1 gram. Dan lanjut ini saya mau mixer ya teman-teman.
Ini juga salah satu alasan kenapa saya kalau bikin nggak bisa terlalu banyak, selain untuk antrian ovennya karena kapasitas ovennya juga nggak terlalu besar. Yang kedua karena saya masih pakai hand mixer ya teman-teman. Jadi ini saya tuh masih terbilang ya kayak manual, tapi setengah manual lah ya, dibantu mesin. Kalau hand mixer kayak gini kan nggak bisa bobot yang terlalu berat gitu ya teman-teman. Terus tangannya juga kemeng. Kalau nge-mix ini terlalu lama tuh ya lumayan lah ya teman-teman, untuk sampai adonan kalis tuh ya sekitar 15 sampai 20 menit tergantung adonannya. Kalau dia dapat tepungnya yang agak lembab gitu, jadi adonannya tuh tergolong agak agak lembek gitu. Oh ya, tadi saya masukin air es ya teman-teman, 150 ml. Mixer saya ini merek biasa aja ya teman-teman, bukan merek Philips atau merek-merek terkenal. Ini merek Miyako, dan insya Allah dia akan terus bisa menemani saya dalam waktu yang lama sampai saya punya modal untuk beli mixer yang stand mixer yang bagus gitu, yang mumpuni untuk orang jualan gitu ya teman-teman. Amin. Dan buat teman-teman semua juga kalau mau jualan dikit-dikit aja beli alatnya, nggak usah terlalu langsung brak-brak, kecuali teman-teman emang udah punya modal khusus untuk jualan. Tapi kalau kayak saya masih terbilang home industry gitu ya, UMKM banget gitu, UMKM di bawahnya UMKM. Jadi ya udah pakai alat seadanya. Pokoknya jangan sampai kayak terbentur sama alat terus kita jadi kayak, ya saya kan nggak punya stand mixer jadi mau jualan kayak nggak mungkin deh gitu. Tapi diusahain aja dulu semampu yang kita punya. Oke, untuk adonannya udah saya timbang 40 gram. Terus ini juga udah saya rounding. Nah, setelah di rounding itu kita diamkan atau resting dulu selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit baru deh saya kasih saya taruh di loyang pizza mini. Untuk pembeliannya nanti insya Allah saya taruh linknya di kolom deskripsi ya teman-teman, seandainya ada teman-teman yang mau beli juga. Dan untuk loyang pizza mini ini saya teman-teman, saya olesi sama margarin. Untuk ukurannya, ukuran loyang pizza mini ini saya pakai yang 10 inch ya teman-teman. Jadi sebenarnya hari ini tuh kayak dikerjain sama PLN, mati listrik tuh beberapa kali, jadi kayak agak deg-degan gitu. Pas tadi bikin tartlet juga sempat mati, tapi alhamdulillah dia nyala lagi karena gas nggak ada. Kalau sampai listrik nggak ada juga, kumaha atuh. Sok bahasa Sunda padahal nggak bisa. Tapi alhamdulillah segera nyala listriknya. Oke, setelah adonannya semua ditaruh di loyang pizza mini ini, baru deh kita tutup. Ini kita proofing sampai 1 jam atau 60 menit atau masing-masing tergantung suhu ruangan teman-teman semua. Kalau suhu ruangannya semakin hangat sih semakin cepat dia mengembang ya teman-teman. Tapi kalau suhu ruangannya agak dingin ya mungkin butuh waktu yang agak lebih lama lagi. Nah, ini saya udah 60 menit dan udah mengembang ya teman-teman. Jadi ini mau saya kasih topping, tapi sebelumnya ini mau saya tusuk-tusukin dulu sama garpu karena nanti dia juga mumbul kan teman-teman. Jadi biar nggak bergelembung, ini kita lebih baik ditusuk-tusuk pakai garpu kayak gini. Nusuk-nusuknya sih random aja, nggak yang harus arah mana atau berapa kali pokoknya disesuaikan dengan kondisi adonannya. Yang bikin deg-degan kalau lagi bikin roti kayak gini terus mati listrik, takutnya tuh jadi overproofing gitu teman-teman. Kalau udah waktunya dipanggang, tapi kalau sampai adonannya masih harus nunggu lagi, nanti kalau overproofing nanti rasa rotinya tuh jadi asam atau jadi nggak enak. Tapi alhamdulillah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi saya untuk bikin dagangan. Jadi alhamdulillah listriknya juga udah nyala sesuai waktu yang tepat gitu. Amin. Dan ini lanjut saya mau kasih topping ya. Kalau ini saya tadi udah iris tipis-tipis untuk sosis ya teman-teman. Kali ini saya punyanya sosis ayam, jadi warnanya kayak gini ya teman-teman. Untuk sosis saya biasanya beli di toko frozen ya teman-teman. Ada yang kemasan 1 kilo, terus itu merek apa ya? Ada berbagai merek sih untuk yang kemasan 1 kilo. Jadi ini emang buat khusus jualan gitu, jadi harganya ekonomis. Untuk rasa juga tetap enak sih teman-teman walaupun harganya ekonomis. Nah, ini lanjut setelah dikasih sosis, lanjut saya kasih sausnya. Ini kalau ini mayonnaise, mungkin karena dia dari kulkas ya teman-teman, jadi agak membeku gitu pas
pas dipencet tuh jadi kayak nggak nurut gitu, nggak nurut sesuai kemauan saya. Dan lanjut ini saya kasih juga saus ya, sama saus sambal. Untuk sausnya juga kayaknya grogi deh kalau dipencet jadi kayak gini. Padahal kalau nggak dikamerain sih bisa rapih. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Untuk urutannya sih tergantung teman-teman ya, mau sausnya dulu baru dikasih sosis atau mau kayak saya juga nggak apa-apa. Pokoknya ini sih tergantung selera menghiasnya teman masing-masing ya teman-teman. Nah ini lanjut saya kasih parutan keju. Dan jujur di menit ini saya udah bingung mau ngomong apa. Karena kalau mau ngejelasin sesuai gambar di video teman-teman juga udah lihat gitu ya. Ya udah lanjut deh ini ya teman-teman, saya mau panggang ovennya. Seperti biasa ovennya udah dipanasin dulu sekitar 10 menit. Dan untuk adonannya ini saya panggang 10 menit dengan suhu dari 180 atau 200 derajat. Pokoknya semua sesuai dengan kondisi ovennya masing-masing. Karena setiap oven tuh beda-beda gitu ya teman-teman, bisa dikenalin sesuai ovennya. Dan alhamdulillah ini udah matang untuk kloter pertama. Jadi sekali manggang ini bisanya 6, terus untuk yang kedua 6 lagi. Jadi semua dagangan saya tuh bisa menghasilkan 12. Nggak apa-apa ya teman-teman, saya cuma bisanya segini. Alhamdulillah sedikit daripada 0. Dan alhamdulillah ini semua udah jadi. Tartletsnya juga udah dikasih topping tiramisu, terus tadi saya taburin bubuk coklat sedikit gitu ya teman-teman biar lebih mempercantik. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video saya. Terima kasih banyak untuk supportnya dengan memberikan komentarnya, memberikan like-nya, dan nge-share video saya untuk bisa ditonton banyak orang. Terima kasih banyak untuk dukungannya ya teman-teman. Dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.